kembali lagi bersama saya Patrick dan Bang Dan Fua. gua Bradley Cooper. Tadi dia sebelum take ini kalau nggak diedit sama Mimin kelihatan tuh berponi-poni dia kayak Korea gitu. Gitu. Hanaseo. Jadi, udah PCR kau? Udah Bang, barusan aja. Yang dicolok lubang hidung apa lubang pantat? Dua-duanya. Wow. Enakan mana? Hidung. Masih Enakan menikmati ya, yang hidung masih ada. Oke. Masih normal gue. Oke. Semoga lekas membaik buat Kiko ya. Ya Bang, makasih. Ini lu berdua sama Ael aja? Berdua. Tadi kan udah gue kirim fotonya kan, Ael pakai helm. Dia nggak lepas-lepas tuh sampai sekarang. Kemana mau di PCR kalau dia nggak lepas helm tadi? Enggak, tadi udah. Cuman maksudnya itu kata dia, ini untuk extra precaution katanya. Oh, jadi sekarang pakai lagi? Jadi dia pakai jumper, pakai masker, udah gitu maskernya itu ditutupin lagi pakai masker tau kan untuk yang ngebubut itu. Udah gitu dia pasang selang untuk oksigen karena katanya susah nafas sih kalau situ, pakai helmnya ditutup lagi. Ya sih gila lah pokoknya. Kita juga kaget soalnya karena kan basically untuk Ael itu anak kau kurasa Pet. Emang gila ya sama. Nggak, cuman kita kaget sebenarnya karena kita udah take all precaution ya. Cuman ya itulah balik lagi. Mau namanya kita yang hati-hati dan jaga-jaga aja bisa kena. Apalagi yang lu nggak ngikutin protokol kan. Jadi ya saran kita betul-betul lah jangan dianggap sepele. Betul-betul kalau keluar pakai masker, jaga kesehatan, jaga jarak. Ya betul-betul ikutin lah protokol kesehatan. Karena kalau kayak gue sekalian jaga hati yang jelas. Kalau lu kan bisa jaga kalau gue sih udah nggak peduli dengan jaga hati sih Bang. Lu nggak peduli. Kalau gue sih harus. gue lebih concern kepada jaga rekening Bang aja sih sekarang ini. Karena bentar lagi udah mau kuliah kan siapa. Iya. Gitu. Jadi iya gue juga keluarga tuh ada yang kena, keluarga dekat, keluarga nenek gue, atuk gue, anaknya 2 orang. Sama bayi, 1 umur 2 tahun sama abangnya bayi itu 6 tahun. Aduh kasihan banget gue. Terus teman dekat gue juga ada kena, suami istri. Aduh, gue juga harusnya tadi ada kerjaan nih hari ini. Take buat salah satu channel, cancel. Gitu loh, karena agak-agak tinggi lagi ya sekarang ini ya. Karena partner gue itu kakak iparnya positif. Dia baru PCR kemarin jam 11-an. Jam 11-an, tapi hasilnya belum keluar sampai sekarang. Kan gawat juga karena lagi penuh katanya, gawat. Iya, gue juga baru bisa besok katanya hasilnya. Ya, 24 paling jam cepat memang rata-rata. Cuman ya itu beda banget sih memang ya. Ini kan baru pertama kali nih di lingkaran langsung kan istilahnya, lingkaran dalam langsung. Lingkaran dekat banget. Terkena langsung kan anak sendiri gitu. Memang beda ya rasanya, kagetnya kita, paniknya kita. Panik sih lebih kepada khawatir kali ya. Makanya langsung, wah matter what nih PCR dulu deh. Ya kita mudah-mudahan mereka isoman aja kan? Isoman sekarang ini ya kan memang kebetulan Keiko kemarin posisinya lagi nginep di rumah mamanya, jadi ya udah sama mamanya juga kena kan. Jadi ya udah lagi istirahat di sana. Semoga nggak ada apa-apa lah. Semoga amin. Tapi beberapa juga temen gue yang udah kena kayak Randy itu anak Retropus 3 hari udah negatif gitu. Jadi beberapa memang yang gue tahu juga 3-4 hari itu udah negatif. Cuma memang benar-benar jaga segala macam. Iya. Tadi kan udah gue kirim kan itu yang CT scan-nya juga nggak terlalu jauh daripada angka 40 kan. Cuman ya tetap kirim aja. Punya siapa? Kemana? Punya Keiko tadi kan gue send di grup. Oh iya. Jadi ya maksud gue tuh mudah-mudahan sih nggak terjadi apa-apa. Tapi ya balik lagi, mungkin pesan dari gue itu kepada warga Poros, ya betul-betul kalian jagalah kesehatan kalian. Betul-betul ikutin protokol kesehatan. Kita yang bener-bener yang gue gak cuma ngomong, gue sama Fuad itu bener-bener yang modelnya itu kalau misalnya, kenapa kalian nanya kenapa masih zoom terus, karena kita memang tuh orangnya bukan parno, tapi memang kita lebih concern karena kita punya anak kan. Nah kita yang udah super ekstra ketat menjaga diri aja masih bisa terkena, apalagi kalau kalian gak ngikutin protokol kesehatan. Jadi bener-bener lah, pesan dari kami itu jagalah protokol kesehatan, ikutin betul-betul. Ya. Sama kalau pesen gue nggak usah lah nonton United dini hari nanti. Lu begadang tuh ngurangin imun.
Atau kalaupun lu tidur bangun jam 3, United mainnya sampah, lu marah-marah, ngurangin imun. Jadi Ngurangin imun. saran gua nih ya, gak usah nonton Ngurangin MU. imun dan ngurangin iman sih Bang, karena kan mencak-mencak kan. Jadi Mana Pogba main lagi kata Mimin. nah, gitu kan. Jadi saran gua tidak perlu ditonton United ini hari nanti. Hidup lu udah tenang nih kan seminggu terakhir kan. Paling goyang tuh cuma karena Greenwood. Oke, lu kesal, wajar. Kesel. Karena ibarat kata lu sayang sama orang terus tiba-tiba dia bikin kasus tuh emosinya double gitu, ya kan? Kemudian gue nggak tahu kalau Lingard sayang apa lu sama dia, kecuali si Via ya, kalau masih nonton. Via yang di Medan itu kan emang sayang banget sama Lingard, terus bikin kasus gitu kan. Itu bisa bikin lu emosi, ngurangin imun lu gitu. Tapi kalau gue dibandingin Greenwood sama Lingard, memang gue sangat, kalau marah sama Lingard iya, lebih marah gue sama Lingard daripada tapi kalau untuk kecewa, gue lebih kecewa sama Greenwood gitu. Karena kalau Greenwood jelas harapan kita tinggi, kita punya sampai kita bilang ini Van Persie sekali ini anak, dua kaki kirinya hidup segala macam gitu. Tapi kemudian dia mengecewakan kita dengan sikapnya, dengan kelakuannya kan gitu. Jadi itu udah cukup ngurangin imun. Jangan lagi ditambah dengan lo begadang, terus Pogba mainnya sampah pula lagi Pogba gitu kan. United kalah, udah kelar dulu. Jadi sebenarnya kalau lu mau nonton juga, kalau lu mau nonton silakan, tapi ingat pesan dari Bang Fuad, manage your expectation. Nah, ya kecuali kan? Lu di level kayak gua. Kalau gitu lu udah di levelnya itu, it's okay kan gitu. Jadi kalau level gua memang udah itu gitu. Jadi menang ya oke, kalah ya udahlah, udah biasa gitu. kan udah biasa gitu kan. Tapi satu yang akhirnya terbukti juga kan, perkataan gua sekali lagi ya, kita di Porsalang kemarin mengatakan bahwa dengan dipinjemkannya Martial, kemudian siapa lagi yang dipinjemin? Martial, Donny van de Beek, kemudian si ini Dalot, lupa ya, Amad Diallo, Donny Ahmad, ya Van de Beek, terus Amad Diallo, Martial, kemudian si Mimin nulis gitu Donny Ahmad, gue jadi mikiran Donny Ahmad tau gak si bahasa. Sekali lagi maaf. Nggak, makanya Mimin ngasih informasi ngaco. Aku cinta kau dan dia, maafkanlah. Itu lagu tau gak? Itu lagu paling brengsek buat para jomblo. Dirinya. Dia bisa mencintai dua orang. Sementara yang jomblo satu aja udah syukur kalau bisa dapat. Ya, nasib lu itu sih. Gitu. Jadi balik lagi dengan tidak adanya 4 pemain ini gitu kan, kemarin kita bilang bahwa akan menjadi blessing in disguise. Dari positifnya blessing in disguise bahwa Rangnick akan mengorbitkan pemain-pemain akademi, dan satu berita yang cukup agak sedikit menyenangkan adalah bahwa Hannibal akan ada di tim utama. Ya. Hannibal, Silent of the Lambs, Hannibal Lecter. The most villain yang bikin gua takut. Gua tuh hobi nonton, tapi Hannibal ini adalah penjahat yang benar-benar bikin gua ngeri. Gua sangat takut sama Hannibal. Bukan karena dia serem mukanya, bukan karena apa-apa, cuman cara dia ngomong itu ya santai banget. Yes. Jadi auranya itu udah benar-benar anjing nakutin gitu ya. Gue pertama kali nonton Silent of the Lambs itu SMP gitu ya. Itu yang dia bisa, yang di kerangkeng terus tiba-tiba dia ngerebut kunci, terus dia bisa keletekin kulit muka si officernya, dia tempel di mukanya, dia lari gitu ya. Terus satu lagi mainnya dia taruh di atas lift gitu kan. Dia keluar dia digotong sama paramedis kan gitu, karena dia pakai muka itu berdarah-berdarah gitu kan. Wah itu sih menurut gua, itu serem banget gitu. Hannibal sama kalau lu ingat penjahatnya ini yang gue paling takut penjahatnya Seven. Itu gue takut. Siapa? Kok gue jadi lupa namanya? Gue lupa nama dia. Yang main terakhir. Kevin Spacey. Iya, Kevin Spacey. Apalagi di bagian terakhir yang di dalam kotak di bawah tiang listrik itu ya. Itu memorable banget ya. Itu gue paling takut. Dua penjahat itu tapi Hannibal itu lo bilang Joker serem nih gitu kan, enggak gitu. Lu you name it gitu ya. Tapi bagi gue. Tapi jangan salah, Wad. Gue sebagai fans berat The Joker ya. Menurut gue kalau yang diperankan sama almarhum, siapa namanya? Gue lupa. Joaquin Phoenix. Kok Joaquin Phoenix? Sini siapa?
Kok gue jadi lupa namanya? Kok jadi almarhum Joaquin Phoenix? Kok Joaquin Phoenix Ya gue almarhum? lupa nama dia siapa. Ya. Iya. Tapi kalau Iya. yang Heath Ledger, cuman Heath kalau Ledger. misalnya yang The Joker yang Heath Ledger itu juga sebenarnya punya auranya itu nggak sama dengan Hannibal Lecter, cuman ya itu dengan dia dengan tenang, selalu ketawa, dengan kayak nganggap sepele, itu bagi gue tuh sangat menyeramkan karena Iya. dia benar-benar introduce chaos kata dia kan. Dia nggak ada tujuan membakar uang itu karena yang dia bilang itu if you working for money then you're not in my class katanya kan, maksudnya kurang lebih kayak gitu kata-katanya. Maksudnya target dia itu cuma chaos, dan bagi gue orang yang seperti itu lebih menyeramkan daripada orang yang jahatnya itu karena ya dendam. Heath Ledger ya, yang itu juga serem. Heath Ledger juga serem. Gimana? Gitu. Heath Ledger serem. Heath Ledger. Probably one of the best Joker. Kok Ya. kenapa jadi ngomongin film? Lah ngapain ngomong United, kan udah gue bilang kita nggak usah nonton United. Gue udah memperingatkan lu gak usah nonton United gitu. Rambut lu turun lagi tuh, udah mulai Korea lagi. Gak apa-apa gitu. Biasa kan gue kayak Oasis, Britpop. Lu bolak-balik gitu, kan? Lu bolak-balik gini deh. Jadi muka garang ya kan, tapi kelakuan gini. Gitu. Jadi enggak lah, nggak usah ngomongin United lah gitu. Not worth to discuss. Kita nggak ngomongin United. Kita nggak ngomongin United. Kita ngomongin lawannya aja deh. Middlesbrough. Ya, Middlesbrough. Nah, ini kalau klub misalnya yang nanti udah 11 kali ketemu sama kita di ajang yang sama coba. FA Cup kita paling banyak ketemu sama Boro coba. Secara statistik loh. Secara statistik kita udah 11 kali ketemu. Ini dan itu statistik FA. Kayak jodoh aja. Iya, ini statistik FA. Ini memang pertemuan yang terbanyak di antara klub-klub manapun. Ini klub yang dua yang paling sering bertemu di ajang Piala FA Cup gitu loh. Ya, jadi seharusnya udah hafal banget lah ya. Udah hafal. Betul. Dan harusnya juga hafal ya udah lu jadiin aja, kalau lu udah bolak-balik ketemu sama itu orang ya udah lu jadiin. Udah lah jadiin gitu. gila, udah jodoh itu. Kan berarti universe speaking. Ya, itu udah ibaratnya gitu. Udah. Itu ibaratnya lu cuma memperlambat yang inevitable kalau kata Thanos kan. It's inevitable kan gitu. Jadian aja udah. Bahaya nih Middlesbrough kalau si Juninho sama Ravanelli main tuh bahaya menurut gue. Bos, tahun berapa bos? Udah salah tahun kau itu. Nah, cuman bagi adik-adik warga Poros yang mungkin masih belum mengikuti MU zaman dulu atau cuman ya tahu tentang MU zaman dulu tapi nggak pernah menonton pertandingan lawan Boro. Boro ini jangan salah. Mereka itu tim lu bisa gitu nggak? Lu bisa gitu nggak? cuman ini adalah tim yang dulu itu mereka itu papan tengah lah hitungannya ya. Cuman selalu tuh sama aja kayak kita ketemu Wolves sekarang ini. Ini model-model yang selalu nyulitin. Dan gue paling ingat satu pertandingan yang bikin gue frustasi banget dulu itu yang sering gue bolak-balik ulangin itu adalah yang 4-1 kita kalah. Yang udah kalah 4-0 akhirnya gol menyenangkan hati fans lah ya dari Cristiano Ronaldo yang ngotot banget untuk maju ke depan. Cuman ya that's how tough it was zaman dulu. Apalagi zaman-zaman ada Mark Viduka juga kan. Jadi dia ya nasib mereka aja sih sekarang. Mereka di liga apa sih mereka main? Championship atau apa sih? Di bawahnya lagi ya? Gue lupa. Championship ya. Nah, cuman ini adalah pertemuan yang ke-11-nya untuk di ajang FA Cup. It's not going to be an easy game. Pastinya semua pertandingan nggak ada yang easy kalau di MU sekarang ini kan. Semua udah susah. Semua pertandingan tidak ada yang mudah bagi United. Karena mereka sudah mempersulit diri mereka sendiri. Mereka betul-betul ingin menjalankan DNA United. If you can make it hard, why make it easy kan gitu. Ya emang enak sih kalau dibikin hard gitu ya. Cuma ya, dalam konteks yang lain tapi Bang. Ya itu dia kan gitu. Jadi United Boro jam 3 dini hari. Setelah seminggu ya gak ada bola. Ya. Lebih dari seminggu, hampir 10 hari. Ya, akhirnya bola akan kembali menyapa, terutama dari Inggris gitu ya. Ya. Ya menarik sih nanti apa yang akan dilakukan. Dan satu yang mau gue bahas adalah kembali lagi soal statement Jesse Lingard. Yang dia bilang, apa dia bilang, gue hampir lupa deh, tadi gue udah ngapal tuh. Pokoknya klub bilang dia nggak ready 100% apa ya, tapi dia ready kok 100% apa lebih kurang gitulah tweetnya dia yang akhirnya memancing kontroversi lagi gitu. Jadi menurut gua
yang gue nggak ngerti kenapa klub masih mempertahankan pemain seperti ini gitu loh. Ya. Itu Sebenarnya yang mungkin benar. lebih kepada, kalau gue bilang sih lebih kepada uang yang mau diharapkan, di-expect oleh Manchester United Nggak itu tidak bisa. sampai sih kalau gue bilang. Nggak bisa. Lu expect Lingard dijual berapa sih? 50 juta pound. Gila aja lu. Ya mungkin itu yang ekspektasi daripada klub kan. Ada 50 Apalagi juta pun mending lu cari dari luar, dari Prancis atau dari iya Spanyol gitu, lu bisa iya dapat lebih sih. bagus gitu. 50 juta pun untuk Lingard, wah gila lu. Mengingatkan sekarang ini yang ngejual Jesse itu kan adalah klub yang tajirnya luar biasa di diri Newcastle kan. Ya ibaratnya kayak kita lah. Kita mau ngejar siapapun pemain harganya jadi mahal kan. Mungkin MU ngikutin tren itu. Ya udah ini kan anak orang kaya nih yang mau minta sekarang nih. Pangeran yang minta. Jadi ya Ralph bilang klub gagal deal sama semua klub yang nawar. Iya benar, Iya. masalah ya soal duit kan gitu. Soal Jadi duit. jatuhnya mungkin lebih kepada wah Newcastle yang minta nih. Newcastle kan tajir nih. Lu beli siapa pemain yang kemarin yang dibeli yang dulu Kieran X-nya Trippier. Newcastle? Bukan si Dave. Charlie Wood. Pokoknya enggak yang bekas Newcastle juga. Ashley Barnes. Ya Charlie Wood. Ya Charlie Wood ya. Nah itu aja 34 gitu loh. Jadi maksudnya mungkin MU mikir lalu bisa beli yang model Charlie Wood aja 34 ya lu kira gua mau lepas Jesse Lingard yang ibaratnya masih punya produksi gol dan terbukti musim lalu bersama West Ham bisa ngangkat West Ham juga kan. Jadi kalau menurut gua mungkin ya masalah duit aja mungkin sih. United berpikir jual Lingard tuh tidak cuma menjual seorang sepak bola. Icon. No, tapi juga menjual seorang dancer. Penari ya. Minimal lu habis bikin gol lu bisa menikmati ini sekarang kan. Iya, gitu. Lu akan dapat joget-jogetnya Lingard gitu. Jadi dan Lingard sendiri adalah tuan rumah di Emirates gitu loh. Jadi menjual Lingard itu sama aja dengan menjual seorang yang punya yang selalu menari di Emirates gitu. Itu kan jadi satu poin. Paling nggak garansi 3 poin bagi Newcastle kalau ketemu Arsenal deh mungkin gitu pemikiran United. Tapi kan emang sampah aja emang udah klubnya gitu. Maksud gua pemain yang kayak gitu masih lu pertahankan, wah. Ya atau mungkin mereka mau jualnya paketan, Pak. Lu ngambil Lingard sekalian penari yang satu lagi sama Pogba. Jadi mahal. Yoi. Ya cuman ya maksudnya kalau misalnya dalam kasus Pogba Lingard sendiri kan juga nggak jelas. Kontraknya habis belum musim jelas ini. sampai sekarang. Belum jelas. Habis musim ini. Free transfer dia di summer ini. Cuman ya itu balik lagi. Emang gue ngerti yang seperti di episode yang kemarin kan juga kita udah sempat state kan bahwa ada rencana dan kemarin udah dikonfirmasi juga sama siapa ya Mr. Here We Go bahwa memang ada rencana Ralf Rangnick untuk menyediakan dan klub menyediakan duit untuk manajer berikutnya kan gitu. Cuman ya bagi gua ya agak luar biasa sih. Lu nggak melepas Jesse Lingard yang udah berulah jauh-jauh hari sudah berulah. Lu masih pertahankan dan ini akan menjadi racun sendiri dalam tubuhnya dan akan MU sendiri. Untuk sisa 3-4 musim ke depan nih kan racun yang lu pelihara. Nah itu, ditambah lagi ya dengan Pogba juga belum beres kontraknya, Rashford lagi menurun kondisinya dan teman baik dia juga lagi berkasus yang dianggap sebagai adik si Mason Greenwood. Ini kan menjadi sebuah nanti akan ibaratnya lu menyimpan penyakit baru lo ini. Cuman ya balik lagi yang selalu kita ucapkan di Poros Salang adalah we don't know what's going on inside, betul-betul inside kan gitu. Beda dengan zaman Ole yang mungkin kita ada sedikit bisa melirik lah ke dalamnya. Cuman kalau dengan Ralf Rangnick yang juga masih interim, terus keadaan yang kayak gini, it only takes your logic untuk mengatakan bahwa at the end of the day, if you keep kalau lu menyimpan pemain-pemain yang berpotensi untuk menjadi masalah, you will have that problem sooner or later kan gitu. Sooner or later. Paling yang gue apresiasi dari langkah United seminggu terakhir ini adalah keputusan mereka untuk berani menerima refund jersinya Greenwood. Nah itu gue appreciate. Karena bagi fans yang mau mengembalikan jersinya Greenwood itu mereka akan menukarnya dengan jersey baru secara gratis kan gitu loh. Itu gue appreciate. Itu bentuk suatu langkah bijak dari klub menurut gue ya. Bahwa kalau memang fans emang udah bahwa fans itu marah terhadap kelakuan Greenwood sehingga ngerasa ngapain juga gue punya jersey dia segala macam akhirnya mau nukar, itu dibalikin. Nah itu gue appreciate, terus terang gue bilang betul keren, itu keren banget karena ya like it or not walaupun lu pakai jersey Greenwood bukan
berarti lo menggambarkan Yang lo ngebela mendukung dia, atau suka membela segala dia, macam. cuman ya Bukan. secara tidak langsung jadi lo merepresentasikan bahwa lo mendukung Greenwood dan berarti lo mendukung Enggak, sosoknya bukan dia. mendukung sih. Ya lu pernah Apa suka namanya sama dia istilahnya? gitu loh. Iya, jadi ya we really do appreciate yang namanya MU Iya. mau refund itu. That's a good move lah by Manchester United. Di sisa yang kegiatan lainnya apa lagi bang? Kira-kira MU nih? Nggak ada. Nggak ada kan Itu ya? aja. Paling Iya, Hannibal paling kemarin. Hannibal naik. Dinyatakan. Cuma itu gue kecewa ternyata James Garner nggak mau dipanggil balik gitu. Emang bangke juga nih klub. Ya. Lu butuh gelandang gitu loh. Ya, besok juga tanggal 6 Februari Oh iya, pas. peringatan Munich di laga Munich pertandingan Air lawan Disaster. ini. Lawan Boro itu sehari di Inggris berarti sehari sebelum ini Air Disaster ya. Betul, Gitu tanggal 6 Februari soalnya kan. Nah, berarti yang menarik ditunggu adalah siapa yang akan jadi striker nanti malam, dini hari nanti. Apakah Cavani dimainkan? Cavani belum bisa main Kemudian kan, baru datang kan. Dia harus balik dari karantina Uruguay ya. lagi dulu. Iya, Oh baru iya, balik dari Uruguay. Cavani baru Fred balik juga dari belum Uruguay. bisa, masih diragukan. Fred juga belum bisa gitu. Ya. Cavani absen. Terus siapa jadi mau striker lo? Ya, Rashford. Cristiano Ronaldo. Marcus Rashford. Ronaldo mungkin disimpan buat, ya mungkin Ronaldo main ya. Ronaldo. Ya, mau nggak mau. Kemudian Elanga masih ada, betul. Sancho. Bruno. Ini ini sebenarnya kalau Sancho pinter, kalau Sancho niat ya pinter. Oh iya, ini momen lo. This is your chance untuk betul-betul ngambil spotlightnya. Ya, untuk mengambil spotnya, satu spot di 11 di starting 11 United ya. Jadi betul-betul ini harus menjadi platform dia untuk membuktikan diri. Karena gua you know how I am with Sancho kan. Gua benar-benar suka banget nih sama pemain. Cuman balik lagi, jangan sampai lu kejadian kayak siapa yang di City 100 juta itu, gue lupa lagi nama dia. Grealish ya, yang sekarang ini udah jadi bahan olok-olokan kan. Dengan harga segitu dia cuma mencetak 2 gol total. 1 gol malah ya, 1 gol apa 2? 1 gol 2-3 assist gitu. Jadi bagi gue tuh ya this is the chance. Ini adalah kesempatan buat seorang Jadon Sancho untuk benar-benar membuktikan bahwa yes, Manchester United nggak salah waktu itu ngejar dia sampai 2 musim untuk mendatangkan dia ke Manchester United. Karena if you fail this, betul-betul bukan berarti lu gagal, tapi akan jauh lebih susah buat lu secara mental untuk mencapai bangkit tingkat di mana lu bisa stabil lagi. Iya, untuk musim depan. So this is your chance lah. Jadi yang menarik adalah siapa striker dini hari nanti. Ya mungkin Ronaldo kayak kata Patrick. Dengan ada Elanga, dengan ada Rashford, dengan ada Sancho, Bruno udah pasti dimainkan. Karena lu nggak punya opsi lagi di posisi lu. Mungkin Pogba main. Mungkin Pogba main. Kemungkinan barengan sama McTominay ya. Ya mungkin Pogba sama McTominay gitu ya. Di belakang lu Varane, kemudian sama Maguire. Lindelof juga udah fit ya kalau nggak salah. Sakit deh bang. Lu juga. Hah? Sakit. Lindelof masih sakit ya? Oke, berarti lu cuma punya Varane, Jones sama Maguire. Di kiri lu memang masih ada Teles sama si Shaw, tapi di kanan lu nggak punya pelapis lagi karena Wan Bissaka absen ya, cukup panjang. Wan Bissaka absen. Cuman dia Dalot. Cuma dia Dalot. Jadi di kanan bisa dibilang lu nggak punya pelapis gitu ya. Jadi benar-benar ya banyak-banyak berdoa aja lah lu. I think it's time to bring back siapa pemain kita? Gue lupa yang lu suka banget Brandon Williams. Brandon Williams. I think it's time to bring him back lah. Kan nggak bisa, kan udah lewat. Iya sih. Kan udah lewat. Padahal emang posisinya aslinya Brandon Williams di kanan gitu loh. Iya. Gitu. Itu sih. Jadi banyak kebijakan United yang bikin banyak yang aneh, jujur. Iya, benar-benar banyak. Lu udah tahu lack of depth saat ini gitu ya. Ya lu masih keep Juan Mata, terus lu masih keep Jesse Lingard gitu tanpa ada punya pelapis yang sepadan, yang mungkin yang jauh lebih mudah harusnya lu butuh gitu, yang masih lebih fresh, fighting spirit mungkin masih lebih tinggi gitu ya. Nah ini benar-benar aneh klub ini. Gue curiga memang kalau Juan Mata yang gue baca kemarin sih ya, gue baca di mana ya? Bukan kemarin, beberapa sebulan yang lalu kalau nggak salah gue baca. Memang dipersiapkan untuk jadi manajemen, coaching staff, memang coaching staff. Dia lagi ngambil coaching coaching badge-nya dia, license-nya dia. Jadi kalau itu gue bisa ngerti kenapa masih dipertahankan. Tapi kayak Jesse Lingard gue nggak bisa. Gue udah nggak paham lagi kenapa lu mempertahankan seorang Jesse Lingard.
Ya Gawat, mungkin emang ini klub udah gawat sih. mungkin sih Bang, yang kayak gue bilang di episode kemarin, mungkin karena memang kejadian Mason Greenwood ini jadi berubah gitu loh. Yang tadinya mungkin oke lah gue lepas 40 juga nggak apa-apa lah, 37, 38 Ya nggak apa-apa lah gue lepas. instead of lu mempertahankan Jesse Lingard, ya better lu naikin Hannibal, lu panggil pulang James Garner, lu nggak usah lu masih ada Facundo Pellistri, masih jadi pemain MU kan? Lu bisa tarik masih Facundo pemain Pellistri, MU, tapi dia masih on gitu loan loh, juga gua, kan. Hah? Masih on Nah loan iya, juga maksud gua kan. kan bisa lu tarik gitu loh. Betul. Instead of lu keeping him yang mau udah gak punya respect sama klub gitu, maksud gua. Ya gue bener-bener, ya salah satu harapan gue yang paling besar ya di Facundo Pellistri ini. Gue bener-bener pengen lihat dia bermain di first team, karena kalau lu udah willing to give si Elanga kesempatan untuk itu, Hannibal kesempatan untuk itu, why not Facundo Pellistri yang memang juga udah membuktikan diri juga kok gitu loh, bahwa dia mampu sebagai pemain profesional yang bermain di tim utama kan gitu. Jadi ya benar kan, Min masih pemain United kan, masih dipinjam kan dia. Masih. Dan kemarin dia sudah untuk dapat caps pertama ya, membela Uruguay. Timnas ya. Timnas. Bikin asis lagi. Bikin asis kan jadi, dia. Iya betul. Jadi dalam kalau kita lihat dari perspektif itu berarti benar-benar nih anak punya potensi. Jadi I call him back. Paling tidak minimal, karena ini udah terlambat juga sekarang kan. Minimal this summer dia harus balik dan dia harus dikasih kesempatan untuk di first team sih kalau menurut gua. Iya itu, jadi benar-benar aneh emang klub ini udah. So udahlah, nggak usah lama-lama lagi, nih hari Jumat hujan gitu ya. Ini cuma supaya tetap ada aja konten Porsalang menyambut United, itu aja sebenarnya, bukan apa-apa gitu. Jujur kali kau, Bang. Oh iyalah, kan orang emang jujur gitu. Jadi maksud gua, choice is yours. Kalau menurut gua ya nggak usah begadang, ngurang-ngurangin imun lu gitu ya. Lu udah pasti hidup lu tuh lebih tenang deh. Selama 10 hari ini nggak ada berita United, di timeline juga nggak ada yang nge-troll gimana-gimana segala macem gitu. Jadi why you have to ruin your mood gitu ya by watching United gitu. Itu sih kalau menurut gua. Karena udah cinta Bang, jadi susah Bang. Udah cinta kali. Mau namanya kelakuannya kayak manapun aku tonton, kata orang ini Bang. Berarti dulu nggak cinta kali dong sama itu? Apa? Sama apa? Sama yang sebelumnya, berarti nggak cinta kali dong? Kurang cinta apa lagi awak? Dulu ya. Lah terus, kalau cinta kan harusnya kayak tadi kau bilang. Kayak kata tamu kita yang terakhir. Ya kan, Amel. Udah nggak sevisi. Amel. Dan emang Amel putus namanya. Emang Amel putus? Nggak tahu aku, tanya Amel lah. Oh. Cuman ya kata-katanya udah nggak sevisi semisi ya kan. Gue bingung, lu pacaran apa sekantor? Sevisi misi. Lu pacaran apa pemerintahan nih punya visi misi? Gitu. Punya visi misi. Tiap kali mau ketemu pakai batik sama pakai batik ini kebaya dulu ya kan. Udah gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi orang tua yang saya hormati, pasangan yang saya cintai. Udah hujan, bikin Indomie enak nih. Iya. Tadi gue sempat baca di grup apa, gempa. Ada gempa Jakarta. Oh, ada gempa lagi. Ada. Gitu. Oke. Have a good weekend everybody. Have a great weekend you guys. Stay safe, stay healthy. Dan stay sane. Itu penting itu, stay sane. Iya, stay sane. Kan gue dari dulu kan, dari awal pandemi gue bilang stay safe and stay sane. Ya, itu yang lu perlukan. Lu perlu nasihat dari Bang Fuad. Nih gue nasihat dari Bang Fuad gue share kepada semua warga Poros ya. Waktu itu awal-awal pandemi banget nih. Ke tim Poros Salang, yang pertama dia ucapin nama kita itu bukan jaga kesehatan kalian atau apa. Dia cuma bilang jaga kesehatan mental kalian. Kenapa? Karena kalau pikiran kalian sehat, badan kalian secara otomatis imun kalian naik, kata dia. Jadi ini gue share buat kalian semua. Gitu kan, Ma? Makanya gue sehat banget nih mental gue nih. Bagus. Ya udah. Gue Fuad. Guys, gue Patrick. This is Poros Salang. Jangan lupa like, subscribe, and share. Oke? Gue ingetin kembali, before we close, gue ingetin kembali, 100.000 tiap bulan gue bagi share jersey. 100.000 subscriber, kalau yang nonton cuma 5.000 juga nggak perlu, Cumi. Dapat dulu 100.000-nya, Bang. Baru nanti kita ngomongin lagi. Oke? Ya udah, oke, amin. Bye-bye. Alright. Bye.
Ah, enggak. Sial. Bakal itu deh.